warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lanjutan konfigurasi Cisco Packet Tracer kali ini, saya Muhammad Syukron dari tim Network Assessment Nexus NPM 1918111536 akan mengambil bab Type Configure VLANs and Trunking. Sebenarnya untuk pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama membahas VLAN ini dalam konfigurasi Extended VLAN dan ACL. Tapi kali ini ternyata di bab setelahnya dibahas kembali mengenai VLAN. Oleh karena itu langsung saja kita lihat di modulnya. Di sini ada topologi, hanya membutuhkan 2 switch dan 2 PC. Kemudian ada addressing table, kemudian ada objektif yang perlu kita kerjakan, ada 5 bagian. Kemudian seperti biasa untuk background saya skip, dan resource yang dibutuhkan ada 2 switch 2960, kemudian 2 PC, konsol kabel yang sifatnya kemudian untuk instructionnya di part 1 build the network and configure basic device setting. In part 1 you will set up the network topology and configure basic setting on the PC host and switches. Step 1, cable the network as shown in the topology. Kita membuat topologinya. Kita butuhkan switch 2960. Kemudian kita membutuhkan PC. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Antara switch dan switch saya menggunakan crossover. Tapi untuk antara PC dengan switch saya menggunakan straight through. Jika sudah seperti ini, maka kita kembali ke instruksi. Step 2, configure basic setting for each switch. Ini kita namai terlebih dahulu, saya lupa. PCA. Ini switch 1. Kemudian ini S2. Kemudian ini BCB. Kemudian masuk ke step 2, console into the switch and enable privilege exit mode. Ini perlu kita konsol, kita membutuhkan PC lagi. Switchnya kita berikan di konsol, kemudian ini di bagian kita enable, kita masuk configuration mode, kemudian assign the device name to the switch, host name S1, kemudian assign no IP domain lookup. Selain itu assign class the privilege enable secret class, kemudian masuk ke line console, kemudian kita berikan password, kita login, kita exit, kemudian line VTW not password Cisco, kemudian login juga, kemudian exit. Setelah itu encrypt the plain text password, kita gunakan service password, kemudian create a banner ini kita copy paste, kemudian configure the IP address listed in the addressing table for VLAN 1. Ini dapat dilihat di S1 ada VLAN 1. Kita masuk ke interface VLAN 1, kemudian IP address, paste, kemudian di sini juga oke. Sudah, kita kembali. Show down all interfaces that will not be used.
Kita masuk ke interface ring dulu. Yang tidak digunakan apa saja. Jadi yang digunakan hanya flash 01 dan flash 06. Sehingga kita bisa masuk FA02 sampai 5, kemudian FA07 sampai 24, kemudian gigabit 01 sampai 2. Jika sudah, kita shutdown. Ya, semuanya sudah mati. Kemudian set the clock on the switch. Kita gunakan perintah set clock, namanya clock set. Jadi end dulu, clock set jam, menit, dan waktu. Clock set sekarang jam 7.08 9.30. Kemudian 12. Sekarang tanggal 10 Juli 2021. Kita enter. Ya sudah. Kemudian save the running configuration. Copy dan start. Kita close. Kemudian untuk switch 2 kita juga hubungkan dengan sebuah PC. Coba masuk lagi. Kemudian no IP domain. Kemudian enable create class. Jadi sudah Cisco, dan kita masuk line console. Cisco login and VDY nomor password Cisco login exit, kemudian encrypt service password, kemudian create a banner OTD. Setelah itu kita konfigurasi IP yang ada di VLAN 1 di switch 2. Ini IP address. Dua lima lima. Kita perlu masuk terlebih dahulu. VLAN 1, kemudian kita paste. Setelah itu kita shutdown interface yang tidak terpakai. Di switch 2 ini yang terpakai hanya 1 dan 18, sehingga flash range kita exit dulu. FA02 sampai 17, kemudian FA019 sampai 24, kemudian gigabit. Shutdown. Oke. Kemudian setelah itu kita end.
kita set clocknya, clock set jam 7:12 30 10 Juli 2021. Oke, kemudian kita save konfigurasinya, kita start. Oke, sudah. Setelah ini kita konfigur PC host, refer to addressing table for PC host address information. Ya, jadi PC kita masukkan, kita klik PCA, kemudian di bagian IP configuration-nya kita berikan IP address, kemudian subnetnya jangan lupa, kemudian default gateway. Kita lakukan hal yang sama di PCB. Copy, kemudian subnetnya, dan default gateway. Sudah. Ke step selanjutnya. Ini verify the PC host can ping one another. It may be necessary to disable the PC firewall to ping between PC. Can PC A ping PCB? Kita lihat IP PCB terlebih dahulu. Ping 192.168.10.4. Ya, jawabannya bisa. Kemudian PCA ping S1, PCB ping S2, S1 ping S2, PCA ping S1. Ini sudah di PCA ping S1 192 08.1.1. Ya, ini tidak bisa karena memang terlalu lama. Request timeout. Kemudian kita close. Selanjutnya kan PCB ping S2 dari PCB, kemudian S2 nya 92.168.1.12. Ini juga tidak bisa. Kemudian yang terakhir kan S1 ping S2. Kita coba dari S1. S2 nya sedang mengirim dan kita akan tunggu hasilnya. Jawabannya tidak juga. Kemudian kita akan jawab selanjutnya. You answered no to any of the above question why were the ping unsuccessful. Jadi pingnya tidak berhasil karena ketika kita mengeping itu kita masih berada di subnet yang berbeda. Dan untuk ping yang berhasil, karena ada default gateway yang sudah dikonfigurasi terlebih dahulu di subnetnya sebelum kita melakukan ping tadi, ini di konfigurasi awal. Jadi seperti itu. Setelah ini kita akan masuk ke part 2. Selanjutnya kita akan masuk ke part 2, yakni create VLANs and sense switch port. In part 2, you will create management, operation, parking lot, and native VLANs on both switches. You will then assign the VLANs to appropriate interface. The show VLAN command is used to verify your configuration settings. Step 1, create VLANs on the switches. Nah, di sini sudah ada komennya, jadi kita tinggal mengikuti saja.
pertama kita ke configure terminal, kemudian langsung VLAN 10, namanya operation, kemudian VLAN 20, namanya parking lot underscore VLAN 399, time management, kemudian VLAN 1000, name native. Setelah itu kita end. Kita lakukan hal yang sama di switch 2. Kita terminal, VLAN 20, name parking lot, VLAN 99, kemudian VLAN 1000, name native, kemudian kita end. Kemudian langsung kita ke poin C, issue the show VLAN brief, comment to view the list of VLANs on S1. Show VLAN brief. Kemudian what is default VLAN? Default VLAN adalah VLAN yang sudah langsung diberikan akses dari sistem switch-nya sendiri. Jadi untuk di caseku itu VLAN defaultnya adalah VLAN 1, dan semua port yang belum di-assign atau diberikan akses ke VLAN tertentu itu semuanya dimasukkan ke default ini, ke default VLAN. Seperti halnya kapasitas net 01 sampai dengan gigabit 02 ini belum diapa-apakan, belum dialokasikan ke VLAN tertentu, sehingga masuknya ke default VLAN. Kemudian both ports are assigned to the default VLAN. Hampir semua port masuk ke default VLAN. Oke, kemudian ke step 2, send VLAN to the correct switch interfaces. Send VLAN to the interface on S1. Kita masuk S1 melalui PC 2, benar. Kemudian assign PCA to the operation VLAN. Ini PCA terhubung ke kapasitor net 6, sehingga kita masuknya juga kapasitor net 6. Kemudian switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN, kita berikan VLAN 10. Jika sudah, kemudian kita move the switch IP address VLAN 99. Kita exit terlebih dahulu, kemudian masuk ke interface VLAN 1. Kita jangan beri IP add, kemudian masuk ke VLAN 99. Kita berikan IP 92.168.11.1.11, kemudian 255.0, kemudian kita add. Setelah itu issue the show VLAN brief command and verify that the VLANs are assigned to the correct interface. Kita coba show VLAN brief. Ya, di sini bahwa port kapasitor net 06 sudah berada di VLAN 10. Ya, ini VLAN operation. Jadi sudah benar. Kemudian issue the show IP interface brief. What is status
VLAN 99. Kita coba show IP interface brief. What is the status of VLAN 99? Untuk status VLAN-nya yakni up. Jadi karena tadi sudah kita berikan IP juga. Jadi di sini di VLAN 99 ada keterangan IP-nya 192.168.1.11. Kemudian untuk statusnya up yang berarti bahwa VLAN 99 itu menyala. Kita close. Kemudian assign PCB to the operation VLAN on S2. Ini PCB dihubungkan dengan VLAN 18. Jadi kita ini kan conft interface FA018 switch port mode access, kemudian to the operation VLAN operation VLAN berarti sama VLAN 20, kita berikan switch port access VLAN 20. Okay. Kemudian remove the IP address for VLAN 1 on S2. Kita interface VLAN 1 mau IP add, kemudian configure an IP address for VLAN 99 on S2 according to masuk VLAN 99. VLAN 99 kita berikan IP-nya, IP add. Ini paste, kemudian sama aja. Oke, sudah berhasil. Kita kembali ke instruksi. Kemudian use the show VLAN brief command. Kita exit. Show VLAN brief. Oke, kita exit lagi. Ya, di sini sudah ada bahwa VLAN 1 10 20 99. Is S1 able to ping S2? Jawabannya adalah iya karena sudah terhubung di VLAN yang sama, yakni VLAN 20 di VLAN operation. Kemudian is PCA able to ping PCB? Juga jawabannya iya karena sudah berada di sub interface yang sama, yakni VLAN 20. Kita coba PCB, kita terlebih dahulu. Jadi kita coba, ini pertanyaannya ya, is S1 able to ping S2? Jawabannya adalah tidak karena IP address dari switch sekarang berada di VLAN 99 dan VLAN 99 trafficnya tidak akan dikirimkan melalui fase Ethernet 01. Kemudian is PCA able to ping PCB? Jawabannya juga tidak karena interface F01 ini tidak di-assign ke VLAN 10. Jadi VLAN 10 trafficnya akan di drop seperti itu. Kemudian ke part 3, maintain VLAN port assignment and the VLAN database. In part 3 you will change VLAN assignment to ports and remove VLANs from the VLAN database. Step 1,
Assign VLAN to multiple interface. Yang A, on S1 assign interface 11 sampai 24 ke VLAN 99. Kita masuk ke S1. Kemudian switchboard mode akses kita berikan ke akses VLAN mana, 99, kemudian N. Setelah itu show VLAN brief. Di sini dapat dijumpai bahwa di VLAN 99 manajemen sudah ada port yang kita assign terakhir. Kemudian reassign F011 dan F021 to VLAN 10. Kita lanjutkan lagi. Interface kita gunakan range biar cepat. F011, F021. Kemudian kita switch port akses VLAN 10. Setelah itu kita end. Kemudian verify the VLAN assignment are correct. Kita tes ulang menggunakan show VLAN brief. Di sini di operation 10 sudah ada 3 VLAN FA06, 11 dan juga 21 yang kita assign terakhir, sehingga untuk ini sudah benar. Kemudian step 2, remove VLAN assignment from an interface. Use the no switch port access VLAN command to remove the VLAN 99 assignment to F024. Ini kita berada di S1. Ini kita masuk ke VLAN-nya terlebih dulu. Interface F024. Kemudian switch port VLAN. Kemudian switch port akses VLAN 30. Ya, ini sedang membuat VLAN 30. Kemudian ini ada note, current switch technology no longer requires that the VLAN command be issued to add a VLAN to the database. By assigning an unknown VLAN to a port, the VLAN will be created and added to the VLAN database. Jadi walaupun sebenarnya VLAN 30 tidak ada, ini sistem Cisco sendiri sudah memberikan apabila kita memasukkan angka yang dimana VLAN itu tidak ada, maka langsung otomatis membuat. Ini adalah salah satu fitur yang ditawarkan oleh Cisco Switch. Kemudian verify the new VLAN is displayed in the VLAN table. Kita gunakan perintah yang seperti biasa, show VLAN brief. Kita enter terlebih dahulu. Di sini VLAN 30 sudah ada, namanya VLAN 0030. Kemudian yang masuk ke sini adalah Ethernet 024. Kemudian C, use the no VLAN 30 command to remove VLAN 30 from the VLAN database. Kita masuk terminal lagi, kemudian masuk ketik no VLAN 30. Kita end. Ya, setelah itu issue the show VLAN brief command. F024 was sent to VLAN 30. After deleting VLAN 30 from the VLAN database, what VLAN is port F024 is sent to what happens to the traffic destined to the host attached to F024. Kita lihat terlebih dulu show VLAN brief.
Ya, di sini 30 sudah tidak ada lagi. Kemudian F024 di sini dapat dicari dan tidak ada. Jadi intinya ketika kita melakukan penghapusan VLAN, port-port yang ada di VLAN tersebut menjadi tidak aktif. Sehingga untuk port F024 sendiri masih tergabung dengan VLAN 30. Dan VLAN 30 tidak aktif karena itu portnya nanti juga tidak akan mentransmisikan paket apapun. Seperti itu. Kemudian masuk di sini, not before removing a VLAN from the database, it is recommended that you reassign all the port assigned to the VLAN. Jadi agar supaya portnya itu masih tetap aktif, portnya harus digeser atau dipindahkan ke VLAN tertentu terlebih dahulu. Kemudian di sini ada pertanyaan. Why should you reassign a port to another VLAN before removing the VLAN from the VLAN database? Ini sudah saya jelaskan tadi, bahwa agar portnya tetap dapat mentransmisikan paket dan masih aktif. Kemudian part 4, configure an 802.1q trunk between the switch. In part 1, you will configure interface F01 to use the dynamic trunking port protocol to allow it to negotiate the trunk mode. After this has been accomplished and verified, you will disable DTP on interface F01 and manually configure it as a trunk. Kemudian untuk step 1, use DTP to initiate trunking on F01. The default DTP model of 2960 switch port is dynamic auto. This allows the interface to convert the link to a trunk if the neighboring interface is set to trunk or dynamic disable mode. Di S1 sama, kita ke interface F01 dulu. Kemudian sesuai mode dynamic disable. Ya, di sini sudah up semua. Kemudian you should also revealing status message on S2. Nanti di S2 akan ada tulisannya juga seperti File protocol on interface VLAN 99 set to up. Iya, di S2 juga langsung otomatis ada tulisan seperti ini. Kemudian issue the show VLAN brief command on S1 and S2. Interface F01 is no longer assigned to VLAN 1. Trunk interfaces are not listed in the VLAN table. Ini kita di S2. Show VLAN brief. Ya, FA01 sudah tidak ada. Tidak di VLAN 1. Kemudian untuk trunk ini tidak masuk di dalam tabel. Benar. Kemudian C, issue the show interface trunk command to view trunked interface. Notice that the mode on S1 is set to disable and the mode is on S2 is set to auto. Kita lihat yang di S2 terlebih dahulu. Show interface trunk. Ya. Untuk di sini modenya auto. Kita coba lihat di S1. Ya, di sini modenya disable. Jadi karena ini tadi sudah kita konfigurasi di awal. Kemudian not by default all VLANs are allowed on a trunk. The switch port trunk command allows you to control what VLANs have access to the trunk. For this lab, keep the default setting which allow all VLANs to transverse F01. Kemudian verify the VLAN traffic is traveling over trunk interface F01. Can S1 ping S2? Jawabannya harusnya iya. Kita coba ini S1. Kemudian kita ping S2.
Ya, success rate-nya 60%, berarti tandanya ini sudah bisa untuk dilakukan melakukan ping. Kemudian PCA ping BCB, ini seharusnya jawabannya juga bisa. Kita close dulu. BCB sebelumnya tidak bisa, sekarang harusnya bisa. Ini kita masih menunggu. Terus sejauh ini masih request time on, berarti ini ada yang perlu diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian kita ke step 2, manually configure terang interface F01. To switch port mode terang command is used to manually configure a port as a terang. This command should be issued on both ends of the link. Yang A, change the switch port mode on interface F01 to force trunking. Make sure to do this on both switches. Yang pertama kita ke satu terlebih dahulu. Kemudian kita masuk configure terminal F01. Kemudian switch port mode terang. Setelah itu issue the show interface strong command to view the terang mode. Terus the mode change from desirable to on. Dari S2. Kita lakukan juga interface F conf T, interface F01, kemudian switch port mode terang. Setelah itu kita exit lagi dan kita melihat interface terangnya. Interface terang. Ya, modenya tadi dari server sekarang ke on. Kemudian sih modify the terang configuration on both switches by changing the native VLAN from VLAN 1 to VLAN 1000. Pertama kita lakukan di S2 terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Kita masuk ke interface nantinya. Interface F01. Kemudian switch port terang. Native VLAN 1000. Sudah, kita beralih ke S1 juga. F01 switch port terang native VLAN 1000. Ya sudah, kemudian nomor 4, issue the show interface terang command to view the terang. Notice the VLAN information is updated. Kita N, show interface terang. Ya, dapat dilihat bahwa sekarang sudah teractivate untuk allowed terangnya 1 sampai 1005, kemudian allowed inactive-nya 1, 10, 12, 11, 9, 1000. Itu juga ini di S2. Kita N, show interface terang. Ya, halnya sama. Kemudian jawab, why might you want to manually configure an interface to terang mode instead of using DTP? Karena tidak semua perlengkapannya menggunakan
TTP, sehingga harus dikonfigurasi secara manual. Kemudian why might you want to change the native VLAN on a trunk? Kemudian ini jawabannya adalah menggunakan VLAN 1, default VLAN. Sebagai native VLAN itu sangat berisiko, karena memang defaultnya secara otomatis switch Cisco itu menggunakan VLAN 1, sehingga nanti apabila ada port yang tidak di-assign, nanti langsung masuk ke VLAN default ini, sehingga ini cukup berisiko. Kemudian untuk part 5, delete the VLAN database. And part 5, you will delete the VLAN database from the switch. Is this necessary to do this when initializing a switch back to its default setting? Yang step pertama, determine if the VLAN database exists. Issue the show flash command to determine if a VLAN.dat file is exists in flash. Kita lihat dulu show flash. Ya, di sini ada VLAN.dat. Kemudian issue the delete VLAN.dat to delete the VLAN from flash and reset the VLAN database. Masukkan delete VLAN.dat. Ya, untuk VLAN-nya sudah dihapus. Kemudian kita lihat lagi show flash. Di sini sudah tidak ada VLAN.dat. Kita masuk ke S1. Masih ada VLAN.dat, kita delete. Oke. Kemudian kita jawab pertanyaan reflect question. Pertama, what is needed to allow host on VLAN 10 to communicate to host on VLAN 99? Jadi ini di host yang berbeda, untuk VLAN yang berbeda, bagaimana cara berkomunikasinya? Jawabannya sebenarnya untuk bervariasi, tapi kita dapat menggunakan inter-VLAN routing yang berada di layer 3, sehingga nanti kita dapat berkomunikasi. Kemudian nomor 2, what are some primary benefit that an organization can receive through effective use of VLANs? Jadi untuk keuntungan dari menggunakan VLAN itu sendiri adalah keamanan yang terjaga, karena dari setiap VLAN itu tidak dapat berkomunikasi ke VLAN yang lainnya, sehingga lebih bersifat privat. Kemudian untuk performanya juga semakin tinggi. Selain itu broadcast ROM-nya juga bagus. Kemudian untuk staff IT itu apabila ingin memperbaiki atau ingin menambahkan port ke dalam VLAN itu lebih efisien jika kita menggunakan VLAN. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan dalam praktikum kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.